Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abi Fitria Dewi, NIM 236, selaku fasilitator dari kelompok 1 Agribisnis B. Kemudian saya akan memperkenalkan teman-teman saya. Perkenalkan, nama saya Ahmad Syabuddin Musli dengan NIM 221. Di sini saya berperan sebagai dokumentasi. Perkenalkan, nama saya Afifah Nur Ramadinda dengan nomor induk mahasiswa 207. Di sini saya berperan sebagai Natelek. Perkenalkan, nama saya Muhammad Novan Firmansyah dengan NIM 225. Di sini saya berperan sebagai masyarakat kampus. Perkenalkan, nama saya Arif Akbar dengan NIM 209. Di sini saya berperan sebagai masyarakat kampus. Perkenalkan, nama saya Rama Hadiati atau Jeningrum dengan NIM 154. Di sini berperan sebagai masyarakat kampus. Selamat menyaksikan. Pada kesempatan kali ini, saya dan kelompok saya akan melakukan forum group discussion, yang dimana kita akan membahas tentang potensi dan masalah yang ada di gedung KH3. Nah, mungkin dari teman-teman sendiri nih, selaku mahasiswa pertanian gitu, yang ada di gedung KH3, apa sih permasalahan atau masalah yang sering teman-teman hadapi gitu? Kalau dari saya sih Mbak, terkait lahan parkir ya mungkin. Di seberang gedung Suja itu lahan parkirnya sempit banget dan juga ada terhalang pohon, jadi cuma cukup untuk 2 baris motor. Dan dengan banyaknya mahasiswa UM ya, terutama pertanian, itu kayaknya kurang banget gitu. Terutama kita kan udah mau mulai perkuliahan offline juga. Iya. Gitu sih menurut saya. Terus yang saya lihat juga area pavingnya yang tidak rata, memungkinkan motor terjatuh lah, ketika mengeluarkan motor tergelincir segala macam. Jadi saya itu masalah yang saya hadapi di area parkir. Oke, apa bisa yang poinnya? Berarti kita bisa menciptakan sebuah solusi. Nah, di lahan di gedung KH3 kan di sekitar gedung kita itu ada lahan yang kosong. Nah, mungkin itu bisa dimanfaatkan untuk lahan parkir. Jadi nanti meminimalisir kepadatan di parkiran juga. Ya, betul banget itu. Banyak kan gitu kayak lahan-lahan yang masih sebenarnya tuh bisa dimanfaatin gitu. Jadi itu setidaknya bisa lah kita ajukan ke fakultas atau bahkan ke universitas untuk dibuka sebagai lahan parkir seperti itu. Kalau bukan mahasiswa juga kan. Terus mungkin tambahan nih buat kita yang bisa ajuin ke fakultas, itu tuh kan karena cuma 2 baris motor aja nih. Nah itu tuh kan otomatis nggak sebanding ya sama jumlah mahasiswa pertanian. Nah itu tuh bisa nggak sih kita tuh bisa ajuin ke fakultas untuk ngasih kayak garis per jarak motor biar nggak ada beda-bedakan. Karena sering banget nih aku lihat itu tuh banyak helm yang jatuh atau motor yang saling tabrakan gitu, saling lecet. Kan tuh ngerugiin gitu kan. Dan kita nggak tahu nih siapa yang bisa tanggung jawab karena kan nggak ada yang tahu gitu. Mungkin menjadi salah satu saran sih biar bisa dimasukin ke fakultas. Mungkin tadi juga ditambah rambu-rambu lalu lintas ya. Iya betul. benar. Jangan betul. parkir sembarangan itu. Iya. Karena dilihat-lihat juga kayaknya banyak juga ya yang apa Sembarangan parkirnya gitu. tuh sembarangan di mana aja gitu. Dikasih tanda lah ya, Iya, dikasih tanda gitu. biar lebih tertib juga mahasiswanya. Soalnya aku lihat di gedung FFB kalau nggak salah itu tuh parkiran itu bahkan ada ininya loh, ada atapnya gitu. Nah, jadi itu bisa jadi jadi minimalisir ya. hujan juga dan menghindari kayak panasnya matahari gitu Iya, kan. iya. Jadi mungkin kita bisa ngajuin ya, semoga bisa diajuin Iya. ya, ada atapnya gitu biar lebih tertata. Terus kalau hujan nggak Nyaman, hujanan, ya. jadi helm juga nggak akan basah gitu. Kita nggak perlu repot-repot bawa ke dalam gitu. Ya, oke, jadi mungkin itu ya, tadi teman-teman udah ngerasa tahu nih apa keresahannya dan kita juga ada diskusi nih solusinya apa. Mungkin kita bisa ngajuin ke universitas, gimana pun nanti itu hasilnya, yang penting kita usaha dulu aja. Oke, itu poin permasalahan 1. Dari teman-teman kira-kira ada nggak sih keresahan yang lain? Ada sih sebenarnya. Ini keresahan pribadi yang udah lama banget dan kayaknya semua mahasiswa ngerasain gitu. Karena menurut
saya itu ada suatu hal yang kurang relevan kayak gitu kan, dengan tagline kita kampus yang islami seperti itu kayak gitu kan. Udah mendunia. Nah, Udah mendunia banget gak tuh? Unggul dan Islam. ada islami juga. gitu kan. Mungkin banyak juga kok yang udah jadi sadar akan hal ini gitu. Kita itu hampir nggak pernah lihat kan kalau yang di fakultas, di gedung-gedung fakultas itu ada yang namanya musola. Nah, itu sebenarnya sangat merugikan sih gitu, dan membuat mahasiswa ini merasa kurang terfasilitasi kayak gitu. Karena kalau kita mau sholat itu jauh banget, harus ke maskal. Itu jadi cukup Kurang masalah. efisiensi waktu. Soalnya kadang tuh antara dosen sama mahasiswa itu kan nggak kontras gitu kan. Kadang tuh ada yang dosennya baru sholat nih, mahasiswa udah datang di kelas udah rame, terus tinggal nungguin dosennya sholat. Mungkin kalau misalnya di per fakultas tuh ada musola, itu kan bisa kita tuh tahu nih antara dosen sama mahasiswa bisa lebih akrab, dan juga itu tuh bisa meminimalisir keterlambatan mahasiswa ataupun keterlambatan dosen. Jadi sama-sama simbiosis mutualisme. Itulah dari satu gedung tuh minimal ada satu gitu. Musola, ya. Misalnya di F3 ada satu, di F5 ada satu gitu. Jadi kita nyaman juga kalau mau sholat, kalau jam-jam kuliah yang padat tuh sholat gak perlu ke maskam yang jauh gitu. Meminimalisir waktu juga. Sebenarnya sholat itu bukan menjadi alasan telat mahasiswa Iya. gitu. Kita minimalisir itu sih. Karena sholat itu kan kewajiban ya guys. Nah, untuk mengantisipasi itu dan solusi yang bisa kita berikan, mungkin kita bisa memanfaatkan ruangan-ruangan yang nggak dipakai. Pasti kan ada tuh di ruangan kerja mungkin Banyak ada banget. ruangan yang nggak dipakai. Nah, itu mungkin bisa diinisiasi untuk ruangan musola tadi. Minimal adalah satu kan. Jadi itu bisa lah kita ajuin ke kampus, kayak gitu, ke fakultas, karena ini mungkin di tingkat fakultas ya, masing-masing fakultas diharapin punya gitu kan, untuk memudahkan mahasiswanya gitu. Jadi diharap nanti ke depannya kita itu bisa sholat dengan tenang, Iya. supaya nggak takut Terlambat. Masuk Gitu. kelas. Siapa tahu juga karena kita mengajukan dari fakultas pertanian kan, fakultas lain itu bisa mencontoh fakultas kita gitu kan. Itu kan bisa menjadi sebuah prestasi setiap fakultas gitu. Fakultas kita bisa jadi contoh buat fakultas lain gitu. Gitu. Jadi mungkin itu. Nah, selain dari area parkir atau dari musola tadi, ada nggak sih keresahan yang lain menurut teman-teman yang lebih kayak ini parah nih gitu? Ada sih. Apa tuh? Karena kebanyakan mahasiswa kan maba nih, apalagi kita online juga. Jadi kita kurang memahami denah lokasi kelas. Ya, betul. Di gedung juga yang saya lihat kurang lah denah kelas tuh. Jadi maba-maba pasti pada bingung nih kelas di mana gitu. Jadi keterlambatan juga gara-gara nyari kelas gitu. Mungkin bisa ditambahin di setiap atas kelas tuh di kayak tulisan-tulisan itu loh. Nama-nama ruangan kayak lab agribisnis. Oh, ini kelas lab agribisnis. Petunjuk arah lah Ya. petunjuk arah. Kayak di sini lab statistika gitu, biar kita pas ini sekarang kalau dosen ngasih tahu ini sekarang kuliahnya di kelasnya di lab statistika, Mana kita tuh? udah Di mana tuh? tahu Gitu, ya iya. kalau ada nama itu tuh. Terus juga mungkin kan kita kan modelnya kan gedung gitu kan, lorong-lorong. Nah kita tuh bisa sih kayaknya setiap gedung tuh dikasih nih papan yang isinya gedung ini tuh ada ruangan apa aja sih gitu. Biar kayak oh di gedung F5 lantai dasar ada ruangan ini, di satu papan gitu kan, jadi jelas kan. Buat orang-orang umum yang pengen masuk ke kampus, yang pengen lihat kampus kita tuh jadi nggak usah bingung-bingung, nggak usah perlu tanya ke satpam. Jadi otomatis tuh ada denah yang jelas. Karena satpam juga tidak standby selalu di situ. Iya, gitu. Kayak kan kalau misalnya ada agak malu juga nggak sih kalau kita nggak tahu gitu kan denah-denahnya, terus ada orang umum yang masuk ke kampus mau pergi kemana gitu kayak permisi mbak, Tanya, iya. aduh maaf saya nggak tahu. Nggak tahu juga. Ya, Tanya satpam aja. Padahal kita mahasiswa sana gitu ya. Kita nggak tahu. kita cuma kebiasa sama ruangan-ruangan yang bisa kita pakai tanpa tahu ruangan yang nggak pernah kita tahu gitu kan. Kayak aku sendiri tuh dulu waktu pertama tuh nggak tahu SC di mana, karena nggak ada gitu loh denahnya yang buat kayak SC sebelah mana, kantin sebelah mana gitu. Mungkin itu bisa diajuin ke fakultas sih buat nambah fasilitas kita biar lebih tertata dan terorganisir gitu. Mudahkan kita juga. Oke, berarti nanti kita akan menginisiasi untuk ke fakultas
untuk membuat mading yang lebih gede istilahnya ya, Denah biar kelas. lebih detail. Jadi orang itu kalau mau ke kelas tuh paham, Paham. di mana lokasinya. Betul. Mungkin sekiranya menurut aku kita diskusinya itu aja kali ya. Atau teman-teman ada yang mau didiskusikan lagi? Nah, iya, tadi Ada lagi tadi nggak tadi perusahaan? itu mungkin apa si denanya tuh nggak terlalu gede ya. Kalau gede-gede banget kan aduh Iya. jelas kelihatannya. Setidaknya bisa Oh ya Bisa baca, dilihat oleh bisa mahasiswa. terlihat. kebaca. Udah dipahami. Betul. Ada lagi nggak? Mungkin udah sih dari kita point of view-nya Iya. Ya, tiga pada hal akhirnya itu udah sih masalah utama yang harus dilihat gitu sama fakultas yang harus didapat gitu, dimajuin, ditingkatin. harus segera dibenahi kayak gitu. Oke, kalau teman-teman ngerasa udah cukup, mungkin nanti harapannya semoga pengajian kita bisa diterima ya. Amin. Dan mungkin kalau menurut aku sampai sini aja. Kami dari kelompok 1 mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.